damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita dalam Minggu Eksaudi hari ini, kita akan baca dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamu lah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang kita memasuki Minggu Eksaudi. Eksaudi artinya dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Seruan ini adalah seruan dari seorang Daud ketika dia menghadapi berbagai persoalan pergumulan dalam kehidupannya. Dan ini bukan hanya diserukan, tapi dia benar-benar yakin Tuhan pasti menjawab dia. Dalam bahasa Ibrani, berseru itu disebut dengan kara, yang artinya berteriak, menjerit. Dan dalam bahasa Yunani disebut dengan kaleo, artinya memanggil nama seseorang. Jadi seruan itu disampaikan dengan segenap hati, disertai teriakan, jeritan, bahkan juga tetesan air mata. Tapi seruan yang disampaikan dengan jeritan itu, dengan teriakan itu, disertai dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa-doa saya. Jadi kalau dari kata berseru ini tidak salah orang sambil berdoa menangis. Walaupun tidak harus menangis terus ya. Karena kadang orang belum apa-apa sudah menetes air mata kan itu. Tapi karena kekusukan, karena pergumulan, karena tekanan hidup, kita yakin dengan berteriak itu, menjerit itu, kita akan dijawab oleh Tuhan itu. Karena secara psikologi juga orang seperti itu. Ketika menghadapi kesusahan jangan diam. Teriak sekeras-kerasnya. Agar semua keluar lempang, nyaman kehidupan. Nah saudara, dalam Minggu Eksaudi ini kita diingatkan. Banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak tantangan. Godang akan haciti, godang akan mauli, godang nama beko madeli, godang nama daiti ho di bagasan nguluon. Saya harus katakan berseru kepada Tuhan. Menjeritlah kepada Tuhan, panggil nama Tuhan. Udah, gak ada jalan lain. Karena persoalan dan tantangan tidak akan mungkin bisa kita abaikan. Sakit penyakit tidak akan mungkin keluar, bahkan terhindar dari kehidupan kita. Itu konsekuensi kehidupan. Oleh karena itu saudara, ajakan ini adalah ajakan yang harus kita yakini. Ketika Daud menghadapi pergumulan dan kesusahannya juga, ini dia yakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dapat diandalkan dalam segala hal. Jadi jangan ragu. Tuhan itu adalah Tuhan yang dapat kamu andalkan. Saya tidak tahu, saya harus katakan, kalau ada yang dapat diandalkan hidup ini serasa tenang. Benar enggak? Molo adong na perlu pitor telepon udah posroham. Baru tahu dulu. So ilian dobe, enggak tahu benar apa tidak itu, tapi kata-kata itu sudah kata-kata yang meneguhkan. Itu benar. Molo adong keluarga ni ba parhepeng pejabat yang memiliki kuasa mau perasaan ini Tuhan ini Tuhan bah tabulu. Itu sebabnya kalau ada marga manurung orang kaya, saya akan langsung bilang apalah hami dobe.
Tapi kalau ditanya menurungnya di mana, nggak tahu di mana lagi itu. Tapi dia menurung itu keluarga saya. Artinya saudara, ini kenyamanan tersendiri. Saya mau tanya ibu-ibu yang ada di sini. Holan karijo anakku siakangani itur tebuduh lalabah. Gimana? Karena dengan kehadirannya anak yang paling besar itu sudah bisa menolong dia dalam segala hal. Maka hati-hati kalau ada orang muda di sini. Itulah hebatnya, itulah nyamannya perasaan orang tuamu. Kalau kau anak yang paling besar bisa diandalkan. Dan ingat, biasanya kalau anak yang paling besar itu sudah sukses, maka yang kedua, ketiga juga akan mengikuti abangnya. Nyaman perasaan orang tua itu. Walaupun memang itu tidak bisa terjamin dalam segala hal. Ada orang kotor dok kumorana inama halai holi nape inama. Kan itu nggak bisa diharapkan apa-apa. Si holi mangging, si gotil monis, si gotamur, si gotil monis. Nggak bisa diharapkan apa-apa. Kalau kita mengeluh, dia jawab keluhan. Sama seperti yang bilang tadi, kalau ada kebutuhanmu apa-apa langsung hubungi saya ya. Coba telepon. Anggo soholsona di babu tuh. Anggo so kekhawatiran di babu tuh. Tapi itulah kemanusiaan, nggak bisa kita katakan apa-apa. Saya tidak bisa desain orang lain menjadi orang lain yang bisa memahami saya dengan baik. Jangan paksa orang lain menjadi orang yang bisa membantumu dalam segala hal. Jangan andalkan apapun yang ada di dunia ini, karena di dunia ini hanya sementara. Tetapi yang bisa saya andalkan dalam kehidupan saya hanya Tuhan saya itu. Sedangkan evaluasi perjalanan kehidupanmu, bagaimana Tuhan secara ajaib menolong kehidupanmu sampai hari ini. Amin. Banyak hal yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya, tapi Tuhan berikan hari ini. Banyak hal yang tidak kau harapkan sebelumnya, tapi Tuhan berikan hari ini. Itu jauh dari cara berpikirmu. Itulah pemeliharaan Tuhan. Artinya saudara, Tuhan itu dapat kita andalkan dalam segala hal. Dia mampu memberikan apa yang kita butuhkan. Dan dia adalah Allah yang mau menjawab seruan kita. Saya mau ambil contoh dari sejarah Alkitab. Saudara tahu bagaimana penderitaan bangsa itu di tanah pembuangan. Terbuang itu adalah menyakitkan. Sehingga saudara, mereka menjerit, berteriak kepada Allah, mengerang kepada Tuhan. Pertanyaan saya, dijawab oleh Tuhan? Jawab. Tuhan berjanji akan memberikan keselamatan bagi mereka. Bukan hanya keselamatan itu, tapi Tuhan berjanji memberikan tanah perjanjian. Artinya lihat, hal yang lebih besar diberikan. Teriakan, seruan itu, erangan itu dijawab oleh Tuhan. Maka seberat apapun persoalan, sesakit apapun penyakitmu, berteriaklah. Lalu seorang Hana, istrinya Imam Eli itu, yang sudah lama menginginkan seorang anak. Lihat, seorang ibu, dia melipat tangannya, dia berseru, berteriak, mencurahkan suara hatinya kepada Tuhan sambil menangis. Bahkan Imam Eli merasa bahwa istrinya itu sedang mabuk. Dia tidak mau pedulikan itu, tetapi dia harus bicara, menyerukan apa yang dia pergumulkan kepada Tuhan. Tuhan menjawab. Tuhan menjawab. Tuhan memberikan seorang anak. Bukan hanya seorang anak, tetapi menjadi nabi besar, yaitu Samuel. Maka saya harus selalu ingatkan ini dalam khotbah-khotbah saya. Ketika seorang ibu menjadi pendoa yang hebat, rumah tanggamu akan selamat. Seorang ibu pendoa bukan hanya berdoa bagi dirinya, tapi berdoa bagi keluarganya. Maka jadilah seorang ibu. Seberat apapun pergumulanmu, lipat tanganmu, jangan mengeluh, jangan menangis. Yakini, Tuhan pasti menjawab itu. Amin. Natabuwa gabi Kristen unang ragu kamu. Semua persoalan bisa lewat, karena ada Tuhan yang mau mendengarkanmu terus. Lalu lihat Bartimeus. Saudara masih ingat cerita seorang Bartimeus, pengemis buta di Yeriko? Ketika Yesus lewat dengan bersama murid-muridnya, lalu dia berteriak, Rabi. Teriakan itu menghentikan langkah Yesus. Bayangkan, teriakan, seruan itu bisa menghentikan langkah Yesus. Lalu Yesus menjumpai dia. Apa yang mau saya perbuat? Rabuni, saya mau melihat.
Seketika itu juga Yesus berkata, imanmu menyembuhkan engkau. Mata yang tidak melihat itu bisa melihat. Maka saya mengatakan, siapa yang memiliki penyakit tak menahun di sini, jangan mengeluh. Jangan hanya penyakitmu dan rasa sakitnya yang kamu perhatikan. Seberapa berat pun penderitaanmu di rumah, jangan hanya yang sakit itu lihat. Tapi tiap berseru, ada Tuhan yang sanggup menolongmu dalam segala hal. Amin. Ima sutung adong marsak mulak saya noda. Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, yang mau menolongmu. Kalau bangsa itu bisa diselamatkan, Hana bisa dijawab doanya dan memberikan seorang anak, Bartimeus bisa disembuhkan, pergumulan bisa dicabut itu. Tuhan bisa menolongmu enggak? Saya yakin engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mau mendengarkan seruan saya, yang tidak akan membiarkan saya dalam keputusasaan itu. Maka saudara, melalui nats ini kita mau belajar. Ketika pergumulan itu datang, ketika persoalan itu datang, ketika tantangan itu datang, apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, berserulah kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara, kalau ada masalah dalam kehidupanmu, biasanya yang saudara lakukan apa? Ada orang kalau ada masalah langsung masuk kamar. Dia menangis seharian di situ. Begitu capek menangis, dia keluar, mata udah makin besar. Ih, mama kok matanya makin besar? Gak apa-apa nak. Siapa yang seperti itu? Lu zenai gua deh. Ngaborak persoalan, mata membesar lagi karena menangis. Lalu ada orang kalau ada masalahnya langsung berkumpul sama teman-temannya. Jalan ke sana, jalan ke sini, lalu selfie-selfie. Lalu tulis di Facebook, biarlah Tuhan yang menyelamatkan. Bulu. Saya maita. Gimana itu? Lalu yang berikut, dia kumpulkan lalu dia ceritakan. Yang diceritakan bukan orang lain, suaminya. Tidak, nggak tahu lagi lah suamiku ini. Jadi kenapa dah mau ditukar tambah? Nggak juga. Ya nggak mungkin kamu tukar tambah, itu tetap suamimu, nggak mungkin lah. Sesakitnya perasaanmu kepada suamimu, hati-hati. Jangan ngomong apa-apa pun tentang suamimu. Amin. Termasuk kepada mertuamu, ibumu. Lihatlah helamu ini, enggak seperti waktu kami pacaran dulu itu lagi lah. Biyaina roham, berarti kina marhalik itu benar hebat. Kalau sudah menikah, udah kawan, ini udah biasa-biasa, udah ketemu tiap hari kan itu. Maka kalau ada masalah wajar itu, karena memang udah sering ketemu tiap hari. Jadi jangan keluhkan apapun. Ketika ada masalahmu, jangan pernah berkata apapun. Ketika ada masalahmu, jangan pernah menuliskan apapun. Sebab ketika ada masalah, kualitas diri kita kadang tidak terjaga. Apalagi suami istri ya, yang masih muda ya. Tolong. Ketika ada masalah di rumah, suamimu sudah bersuara keras-keras, terus lipat tanganmu. Kuatkan saya Tuhan mendengarkan bom molotov pagi ini. Gak apa-apalah, kau jawab selesai. Makanya Nas ini mengajak dengan pemazmur ini, ketika masalah itu datang, benturan itu datang, ada orang yang memfitnah dia tidak balas dengan fitnah kan, ada yang mencaci dia tidak dia balas dengan cacian. Tapi ketika ada masalah itu, dia langsung melipat tangannya, berdoa kepada Tuhan, dan menyampaikan itu kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Amin. Ini resep hidup orang percaya. Jadi hati-hati, jangan terlalu banyak ngomong ketika banyak masalah. Diam aja lah. Karena sekarang ini lihat, orang juga
mengatakan kebenciannya nggak cukup lagi dengan mulut, tapi menuliskannya dengan kata-kata terus. Saya mau tanya, apakah ibu akan semakin hebat karena kata-kata orang? Oh enggak. Apakah ibu akan menjadi rendah hanya karena kata-kata orang lain? Oh enggak lah. Pendeta ini hitam ya katanya, enggak apa-apa lah memang hitam. Apa yang saya persoalkan? Saya harus selesaiin. Makanya orang yang berseru kepada Tuhan itu adalah orang yang bisa membangun sikap positif dalam segala hal. Saya akan tampil dengan cara yang terbaik sekalipun dunia ini sudah memaki. Saya tidak akan pernah membalas dan menuliskan kata-kata apapun sekalipun kebencian itu dialamatkan bagi kehidupan saya. Desain diri saya, karena hubungan saya yang baik dengan Allah akan terus mendesain kehidupan saya lebih baik. Sudah mengatakan, ketika bergumul tunjukkanlah kasih sayangmu kepada aku. Amin. Cuma aku doi, hanya Tuhan yang bisa mencintaimu secara utuh. Hanya Tuhan yang bisa menerimamu dengan sungguh-sungguh. Makanya dia berdoa, Tuhan, tunjukkanlah kasih sayangmu kepada aku. Kenapa orang yang dicintai itu hebat? Orang yang dicintai itu akan survive. Orang yang dicintai itu akan bisa tampil dengan kualitas yang terbaik. Benar nggak? Saya mau tanya ini pasti pasangan muda. Enak nggak Inang? Kalau Inang bisa merasakan cinta yang mendalam dari suamimu ini. Kalau dia kasih sekarang uang 1 miliar, tapi cintanya hilang, mau nggak uang 1 miliar itu? Tidak akan mau. Tapi saya yakin saya hebat karena ada orang yang mencintai saya di sekeliling saya. Makanya kalau kamu nggak merasakan lagi cinta suamimu, cinta anak-anakmu minimal. Toy ma ang buah matau be toy ma batuan nami sehat mangulu mana dan aku tornim ma. Ini strategi, ini cara, inisiatif, ini bagaimana kita harus mengendalikan kita dalam segala hal. Banyak sisi-sisi lain karena cinta kasih sayang Tuhan dalam kehidupan saya sehingga saya bisa tampil survive dalam segala keadaan. Amin. Lalu yang berikut dia juga berdoa. Peliharalah hatiku seperti biji mata. Kalau Tuhan yang memelihara hati saya seperti memelihara biji mata, artinya setiap bangun dan tidur saya adalah bangun dan tidur Tuhan ada di sana. Kalau Tuhan yang memelihara kehidupan saya, tidak ada waktu, tidak ada hari-hari dari kehidupan saya tanpa Tuhan dalam kehidupan saya. Maka jangan biarkan hidupmu itu hidup tanpa Tuhan. Yakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang terus menuntun, menolong, mengarahkan, membawa saudara kepada kehidupan yang lebih baik. Maka saya yakin kalau Tuhan bisa memberikan hari ini bagi saya, sekalipun banyak pergumulan dan kesulitan, masa depan saya adalah masa depan yang lebih baik. Karena Tuhan juga pasti menantikan saya di sana. Ini membuat hati saya nyaman. Kalau begitu Bapak Ibu dan Saudara kembali bangun imanmu, bangun spiritualmu, bangun kedekatanmu, bangun bagaimana saudara harus terus menerus memiliki hubungan dengan Tuhan itu. Maka jangan pernah ada masalah dalam kehidupanmu ini saudara cari apa yang ada di dunia ini. Maaf ini harus saya katakan, tolong jangan ada yang tersinggung. Ada yang aneh bagi kehidupan kita. Kita adalah manusia modern, katanya beriman. Tapi cara hidup kita kadang tradisional. Ise mana porsi hidup itu dia itu. Kan ini. Katanya sudah memiliki ilmu, memiliki kemampuan teknologi, memiliki pengalaman dalam dunia modern. Tapi masih hidup dan tinggal dalam dunia mistis yang seperti itu. Yesaya 2:22. Jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Jangan percaya kekuatan apapun. Jangan sandarkan. Apalagi sekarang ini masih ada nggak manusia yang dapat dipercaya? Sudah susah. Jangankan mendengarkan penderitaan, diundang makan pun sekarang udah susah. Tak songna jului be.
Ate situ nami. Ano nunang maju termulak kita iparari huria do si panganon ini belum tentu lo hudu so. Inilah hidup sekarang, makin egois, makin memikirkan dirinya sendiri. Makanya Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Sudah? Satoki doi paru kilometer. Siapa di sini ya? Orang tua yang sudah memiliki anak yang sudah dewasa, sudah selesai kuliah, sudah bekerja. Gimana? Terasa? Masih ingat waktu kamu menyekolahkan anakmu SD, SMP, lalu dia SMA, masuk kuliah uangmu nggak ada, harus minjam. Tapi lihat sekarang. Terima kasih Tuhan. Semua terlewati dengan hebat. Benar, berapa puluh tahun itu? 20 tahun. Tapi 20 tahun itu menjadi waktu yang singkat. Ma, saya sudah kerja, ini gaji pertama saya. Temudu, beh, hirana magu sudi nahat siti. Ngai jalo hobi gaji pertama nih anak ini. Maka ingat ya anak-anak di sini ya, kerja gaji pertamamu, kasih mamamu. Nak tuh apa lihat, habisan non. Ini nyaman, luar biasa. Lalu yang kedua saudara dari nas ini, ketika menghadapi penderitaan dan kesusahan, jagalah dirimu agar jangan jatuh dalam dosa. Udah? Menderita boleh, memiliki kesusahan, memiliki tantangan, pergumulan, tapi saya ingatkan melalui nas ini, jangan jatuh dalam dosa. Lihat Daud dalam nas ini. Bibirku tidak menipu, mulutku tidak terlanjur. Dia dimaki, difitnah, mulut dan bibirnya dia jaga. Cacian tidak dijawab dengan cacian. Apalagi tolong ya di Facebook, di WA, jangan mau saling membalas di situ ya. Makin aneh kita ini sekarang. Bukan hanya menjaga bibir kita yang nggak bisa menjaga ini, tangan ini pun nggak bisa lagi. Mulai hari ini saya hentikan. Ini mana tuh? Nang iroko terus menengah titik-titik. Yang kau hentikan apa? Nggak ada, itu cuma tulisan aja. Bayangin, kita bisa buka aib kita bisa buka kebencian kita bisa buat angkara murka yang ada dalam hati kita itu, kita tuangkan itu dalam kata-kata sehingga semua orang bisa membaca dan mendengar itu. Apakah ini tidak memalukan? Kualitasmu nggak bisa kamu jaga hanya karena soal persoalan sedikit. Kata-katamu tidak bisa kamu jaga lagi hanya karena tekanan sedikit dalam kehidupan ini. Apa nggak bisa keluar kata berkat ketika orang lain mencaci? Nggak bisa, tolong diam, jangan jawab apa-apa. Ini kualitas hidup orang percaya karena kita harus jujur Bapak Ibu dan Saudara. Hidup kita ini adalah hidup yang tidak bisa kita hindari dari perjumpaan. Bakoni bulu najonokgo masih ososan. Saya mau tanya Sintu ini, pernah nggak tersinggung di gereja ini? Jangan bilang nggak pernah. Kalau kau nggak pernah tersinggung di sini berarti nggak pernah kau ikut sermon. Kan itu. Makanya keluarga juga seperti itu karena ketemu tiap hari wajar ada gesekan. Tapi persoalannya adalah dalam setiap gesekan itu kita bisa menjaga diri atau tidak. Tapi kenyataannya bicara lain. Lihat sekarang ini sudah banyak orang yang tinggal dalam akar pahit. Yang bersaudara, berkeluarga. Tidak jarang sekarang anggon nengek mau do kate. Bunga marga benga gudang nuaing lemeruk. Maaf. Perceraian pun sekarang ini sudah makin meningkat. Sebenarnya kamu gampang nih. Anggo udah Juli tutup rapat, doi IPA tulis sedemikian rupa, biar jangan ada persoalan-persoalan apapun dalam kehidupan ini. Maka lihat, saya menjadi bergumul. Kita ini harus bergumulkan ulang kalau firman Tuhan dalam Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang menjadi masalah ini
Apakah masih orang bisa menjaga hati atau tidak ketika berbagai persoalan itu datang? Maka untuk itu yang pertama mau saya katakan adalah manusia memiliki emosi. Benar? Sedih, marah, terluka, kecewa, senang, tertarik dan jatuh cinta, itu wajar. Ada yang nggak pernah marah di sini? Suaminya ini udah pernah marah nggak? Sudah. Jangan bilang tidak. Orang yang nggak pernah marah itu udah penyakitan itu. Tapi yang menjadi masalah bagi orang yang menjaga hati adalah dia mendesain dirinya sehingga tidak menjadi manusia yang reaktif. Ketika jatuh cinta pengennya ketemu terus, nggak ingat belajar. Itu reaktif. Ketika putus asa langsung medele, nangis terus, nggak bisa move on. Umur muda berapa? Udah 35 Pak Pendeta. Kenapa nggak menikah? Pernah saya dikecewakan. Itu reaktif. Lalu ketika ada kekecewaan lalu saudara marah-marah, ngapain? Maka saudara, orang yang bisa menjaga hati itu adalah orang yang bisa menunjukkan dan membangun hidup dalam sikap yang responsif. Responsif itu adalah reaksi yang positif dan sudah dipikirkan dampak dan akibatnya. Jadi dengan cara ini kita akan sehat secara mental dan spiritual. Pikir hojo, unang asal pedok. Ini udah menjaga hati. Saya desain, saya jaga semuanya sehingga kata-kata saya itu udah kata-kata yang saya pikirkan resikonya. Halak Batak memang si boru puas, si boru bakara. Dikimoho pati atenai padok. Because saya rana suita dahoda wida, sudah baru menurut songoni. Nggak bisa kau paksa orang memaklumi, tapi kau harus jaga. Kalau saya katakan ini nanti apa ya efeknya? Lihat, kekerasan sekarang bukan lagi hanya kekerasan fisik, kata-kata pun sudah diperadilkan. Maka hati-hati. Maka lihat sekarang ini banyak pengadilan di tengah-tengah negara kita ini yang memutuskan sesuatu perkara karena tidak bisa menjaga. Ini pikirkan, jangan nanti nyesal. Joloni dilat, asal didoksi dohonon. Ini adalah bagaimana orang Batak mengingatkan generasi Batak dalam seluruh perjalanan hidupnya untuk terus menjaga kualitas hatinya dalam segala hal. Siapa yang tidak berdosa di sini? Coba, ada yang tidak pernah berdosa di sini? Sahuboto. Semua ini adalah orang yang berdosa. Orang yang menjaga hati itu ketika dia berdosa, dia menyesali dan dia mengakui dosanya, mengakui kelemahannya. Itu orang yang melola hati. Jadi orang yang menjaga hati itu dia jujur bahwa dia salah. Maka kalau Daud ini mampu berkata, bibirku, mulutku saya jaga, dia bukan manusia yang sempurna. Tapi dia adalah manusia yang mampu mengevaluasi dirinya ketika dia gagal. Dia mencoba menarik diri, mengulangi kembali sehingga dia bisa berhasil. Dia berdosa, dia mundur, dia mengenali dosa-dosa itu dan mengakui kepada Tuhan. Tuhan, saya menjaga kualitas hati saya dalam kualitas diri yang terbaik hari ini. Dan ingat, Tuhan pasti memulihkanmu. Amin. Jadi gak usah diingat perkara yang 20 tahun. Saya masih ingat loh. Setelah saya jadi parumain di keluarga ini, aduh betapa menyakitkan kata-kata mertuaku yang satu ini. Udah 20 tahun. Kenapa harus terjebak di situ? Saya sudah katakan semua orang ini memiliki kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu jangan pernah justifikasi siapapun hanya karena kemarahan. Dan jangan pernah menjadi orang yang seolah-olah menjadi orang suci, hanya melihat kelemahan orang lain, tidak bisa melihat kekurangan itu ada dalam dirimu sendiri. Orang yang menjaga hati, dia mendesain dirinya, dia mendesain hatinya, dia mendesain mulutnya dan kata-katanya dalam segala hal. Yang ketiga, ingat bahwa kamu bukan korban. Mentalitas korban adalah mentalitas yang harus kita jauhkan. Saya yang paling menderita karena ini semuanya. Saya yang dikucilkan. Oh ngapain? Tua udah hata-hata naik. Apa dah kau di tua udah sudah. Coba bayangkan.
Kamu menafsirkan semuanya dan membiarkan dirimu seolah-olah menjadi korban. Orang yang menjaga hati itu adalah orang yang bisa membangun mental pemenang dalam kehidupannya. Mental pemenang itu adalah orang yang selalu bertindak tidak berdasarkan emosinya, tapi berdasarkan pikirannya. Ini mental pemenang. Bukan emosimu yang mengatur kamu, tapi pikiran ini adalah pikiran yang bisa saudara desain. Emosi ini kadang tidak kontrol. Itu yang saya katakan tadi, marah, kecewa semuanya. Tapi pikiran ini adalah pikiran yang saudara bisa desain. Ini kendalikan, ini arahkan. Maka orang bermental pemenang itu ketika mengatakan satu kata, ketika mengambil keputusan, dia akan bertanya Tuhan dulu. Tuhan, apakah keputusan saya ini adalah keputusan yang terbaik? Tuhan, apakah langkah saya ini adalah langkah yang terbaik? Maka ingat, dimanapun orang percaya berada, dia adalah orang yang mampu mengendalikan pikirannya dengan kualitas dan cara yang terbaik. Dengan kata lain, orang yang mengendalikan pikirannya dengan baik, dia membiarkan suara Tuhan itu, dia membiarkan suara roh itu adalah suara yang bekerja melalui pikirannya, bukan emosinya. Oleh karena itu saya ingatkan, jangan pernah buat perasaanmu menjadi perasaan yang membuat saudara mengambil keputusan. Tapi jadikan perasaanmu itu adalah perasaan yang harus selalu bertanya kepada Tuhan. Hacitia pakilalaku dawa. Gak bisa saya sembunyikan, tersinggung aku. Jangan baper, jangan bawa perasaan semuanya. Itu hanya akan melukaimu. Maka saudara, orang yang mengendalikan bibirnya itu, orang yang mengendalikan hatinya, dia bisa mengendalikan seluruh kehidupannya. Amin. Mulu merbedai biportibion, nang dohot tu merbedai. Perkataan saya sering adalah, apakah orang bisa berantem satu orang? Bisa nggak satu orang berantem? Saya naik baik dong. Tak pendeta, nggak tahan lagi aku. Emang suamiku ini tukang berantem. Terusan kerjanya berantem melulu. Husukum ia lusi hodo, terpaksa gue lusi. Sarupa berbeda alhamdulillah. Itu. Makanya siapa yang bisa mengendalikan dirinya dengan baik dimanapun dia bergaul, pasti pergaulannya adalah pergaulan yang survive dalam segala hal. Amin. Oleh karena itu, apapun masalahmu, jaga kualitas hatimu, jangan jatuh dalam dosa. Lalu yang ketiga dari nas ini, tetaplah berjalan dalam jejak Tuhan. Lihat Mazmur ini, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Apapun masalah, dia tetap dalam rel Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang kita ikuti. Tuhan itu adalah teladan bagi kita. Jejak Tuhan adalah jejak yang harus kita ikuti. Apa itu jejak Tuhan? Yang pertama, Tuhan itu selalu tergerak oleh belas kasihan. Lihat dalam segala hal, Yesus itu adalah Yesus yang melakukan sesuatu karena tergerak oleh belas kasihan. Pertanyaan saya, masih bisakah enggak kita ini tergerak oleh belas kasihan? Kebetulan ada di sini jemaat saya dari Harapan Indah. Jadi sepertinya saya membawa orang ini sekarang. Padahal ketemu di sini saya nggak tahu. Gak permisi orang ini sama saya. Harapan Indah ini memang gereja yang tinggal di ruko. Maaf kalau ini saya kasih tahu dulu sedikit. Ruko mereka ini ada 2 sekarang. Tapi 1 miliknya. 1 lagi itu masih milik orang. Dan yang punya sekarang sudah meminta dibayar atau mereka kembalikan. Sementara 2 ruko ini sudah mereka satukan. Jadi bayangkan kalau sempat ruko ini ditarik, tukatur distrik nggak malam merminggu. Itu makanya mereka datang ke sini. Saya tanya, berapa kali kalian gereja di sini? Tuluh kali mak preses nabiba. Tanya ko ngetorin anak ini kan. Soalnya kamu nadope ngalas rohana. Maka saya yakin gereja ini adalah gereja yang tergerak oleh belas kasihan.
Amin. Beda namu 100.000 yang menon yang plot me. 100.000. Kan ini kan tergerak oleh belas kasihan kan itu. Kalau orang yang tergerak oleh belas kasihan itu dia akan memberikan semampunya apa yang dia miliki tanpa harus berpikir apa-apa. Lihat persembahan janda itu. Itu apa yang dia miliki itu diberikan. Tidak boleh ada yang susah, tergerak oleh belas kasihan. Kesedihan orang lain harus menjadi bagian dan tanggung jawab saya. Saya tidak bisa melihat orang yang sedih di samping saya. Itu tergerak oleh belas kasihan. Jadi orang yang tergerak belas kasihan itu adalah orang yang terus memiliki energi yang baik, energi yang positif. Dia mampu memberikan sesuatu demi kehidupan orang lain. Unang maju hepeng. Ketika saudara mampu mendengarkan orang dalam pergumulannya, apakah itu bukan sesuatu yang hebat sekarang? Lalu sama-sama berdoa. Udahlah dah, ceritakan apa yang ada dalam pergumulanmu, biar saya dengarkan. Ini sudah hebat sekarang ini. Artinya saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan asal kita masih memiliki sensitivitas itu. Tuhan, dalam kehidupan saya sehari-hari, saya harus jamin hati ini adalah hati yang masih mau tergerak oleh belas kasihan. Itu pengikut jejak Tuhan. Lalu yang kedua, Yesus itu adalah Yesus yang bergaul dengan semua masyarakat. Lihat, dia bertemu dengan pemungut cukai, bahkan makan di rumah pemungut cukai itu. Pemungut cukai adalah orang yang benar-benar tidak disukai di tengah-tengah bangsa itu. Bahkan dia mau berbincang-bincang dengan perempuan Samaria yang notabene itu adalah orang yang sudah dipinggirkan karena dosa-dosanya. Bahkan dia mengaku suaminya yang di rumah itu adalah suami yang keempat. Itu pun belum sah. Bayangkan Yesus pun mau berbincang-bincang dengan itu. Makanya saya salut dengan pendeta resort kita di sini, bukan karena hula-hula saya. Saya berapa kali lihat TikToknya. Sama anak sekolah minggu juga dia senang bertiktok. Sama yang orang yang bagaimanapun dia mau bersama dengan itu. Dan ini hidup gereja. Ini hidup orang percaya. Gak ada orang yang bisa menjadi orang yang hebat terus lalu kita menjadi orang yang hormat terus. Semua hidup ini ada batasannya. Dan ingat, semua manusia adalah sama. Makanya ini, lihat. Enaknya bergaul itu adalah ketika semua golongan bisa menerima kita. Nyaman tidak? Lihat, gereja Semper ini. Lihat, ini rumah warga. Ini adalah lingkungan halayak. Saya sudah pernah berkhotbah di sini mungkin 10 tahun yang lalu. Gereja ini masih di bawah. Bamolo di badikot sonari mengirikan dopetong nih omah. Tapi lihat megahnya ini. Jangan bilang ini karena hebat. Tapi Tuhan ada di dalam hatimu sehingga kualitas hatimu adalah kualitas hati yang bisa bergaul dengan kondisi apapun. Lihat, saya yakin parkir itu tidak cukup. Tapi warga di sini bisa menerima. Dan ini yang harus kita pertontonkan dalam segala hal. Jangan pernah menarik diri dari pergaulan apapun. Karena saudara diutus untuk itu. Maka jadilah berkat dalam kondisi apapun. Ya tolong ya orang muda di sini ya. Bangun karaktermu, bangun jati dirimu yang bisa menerima dan bergaul dengan manusia dalam kualitas apapun. Bayangkan penyakit kusta pun ditemani oleh Yesus tanpa merasa jijik. Ini. Lalu yang terakhir, Yesus itu mau membasuh kaki murid-muridnya. Ini kan luar biasa. Guru, rabi, tapi mau membasuh kaki yang paling kotor itu. Artinya Yesus mau mengajarkan kerendahan hati. Hati yang mau melayani siapapun. Maka orang yang pengikut jejak itu adalah orang yang mau melayani siapapun tanpa melihat sekat-sekat apapun. Siapapun yang ada di sekitarmu, saudara sanggup untuk melayani itu. Makanya bagi saya orang Batak itu hebat. Tidak ada orang yang hula-hula terus. Tidak ada yang permanen. Hari ini dia hula-hula, besok dia jadi buruh. Hari ini cuci tangannya diantar, besok dia mengantar cuci tangan. Makanya lihat, kalau hula-hula nggak ada duduk di kursi itu. Kalau ada hula-hula duduk di kursi sudah lansia itu nggak bisa lagi jalan. Tapi duduk di lage tiar.
Artinya semua duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini hebatnya. Jadi kualitas ini tidak boleh bergeser dari kehidupan orang percaya. Apapun hidupmu, jalanilah. Saya tahu pergumulan dan persoalan kita itu masih ada di dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah, ketika berbagai persoalan dan penderitaan itu datang menekan kamu, sakit penyakit ada, berserulah kepada Tuhan. Amin. Tuhan akan menjawabmu. Lalu yang kedua, jaga sikapmu, jaga hatimu. Jangan karena berbagai persoalan dan benturan lalu saudara jatuh dalam dosa. Lalu yang ketiga, jadilah pengikut jejak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa.